Halo sahabat Klik, nama Agus Amri begitu moncer di kalangan hukum dan awak media. Pengacara asal Makassar ini kerap tampil menangani varian kasus yang mencuri perhatian media massa. Agus Amri telah malang melintang belasan tahun di dunia hukum Indonesia. Banyak kasus yang telah ditanganinya. Dalam perjalanannya, kasus-kasus yang ditanganinya pun kerap berujung manis. Ia selalu menang dalam mendampingi kliennya. Tapi siapa sangka Bang Agus, begitu sering disapa, ternyata punya latar belakang yang begitu menarik. Dan saat ini saya ingin mengobrol dengannya terkait banyak hal. Bagaimana kisahnya? Mari ikuti obrolan Jalan Klik, jejak kesuksesan yang tidak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Klik, kita berjumpa lagi dalam program Jalan Klik. Masa lalu menjadi kenangan yang sangat berkesan dan seringkali menjadi inspirasi bagi yang lain. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Bang Agus Amri. Kita ngomongnya apa nih, Bang? Om manggilnya? Sebenarnya saya lebih suka dipanggil makan, ngopi gitu ya. Panggil nonton, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin berhubung karena saya juga udah, saya malas sih bilang kalau saya tua gitu ya. Saya cukup dewasa ya. Oke. Kita pilih kata-kata yang cukup. Kakak. Ya, kakak ini. Ya. Kakak. Bang. Oh, bang. Oke. Bang Toyib. Bang Toyib. Bang Agus Amri ini dikenal sebagai lawyer yang tersohor di Kalimantan Timur. Beliau terkenal membela orang-orang yang lemah dan yang mereka ditindas ketidakadilan. Kali ini kita akan berbincang, ngobrol santai dengan Bang Agus Amri. Kita ingin mengetahui lebih dalam bagaimana sosok Bang Agus Amri, terutama tentang kisah seru-serunya nih. Oke Bang, gimana kabar? Baik ya? Alhamdulillah baik ya. Oke. Bang, bisa diceritakan nggak Bang masa kecilnya dulu? Sebenarnya sampai sekarang pun saya masih kecil ya. Oh, kalau dilihat postur saya sampai detik ini pun di usia saya yang sudah 45 tahun itu masih kecil ya. Oke, tapi kalau yang dimaksud adalah masa saya kecil dulu ya, di umur-umur yang ya kanak-kanak gitu. Saya terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ya, kedua orang tua saya alhamdulillah memang PNS ya. PNS itu pegawai negeri sipil di ASN ya namanya sekarang. Enggak di kota. Di kota Makassar. Makassar. Saya lahir dan banyak sekali menghabiskan waktu di kota kelahiran saya di Makassar. Nah, dari situ saya tinggal di kawasan yang bisa dibilang kawasan yang keras gitu ya. Kalau di daerah Makassar itu saya tinggal di bagian utara kota. Ya, kalau di Jakarta mungkin di kawasan Tanjung Priok, ya, gitu Jakarta ya, Utara gitu ya. Makanya di situ dikenal dengan kawasan maut, Makassar Utara gitu ya. Di sana tetangga-tetangga saya, teman-teman saya itu banyak yang kita bisa bilang dia kriminal gitu ya. Jadi yang namanya dunia hitam gitu ya. Mabuk-mabukan, terus tawuran itu menjadi pemandangan yang setiap biasa hari ya, kita lihat. Berangkat dari dunia atau lingkungan yang seperti itu, yang keras. Keras itu, saya merasa ya bahwa dengan postur saya yang kecil ini saya kok nggak punya sesuatu cara untuk membela diri gitu ya. Oke, dari situ saya pikir kalau saya secara fisik tidak punya cara untuk bertarung gitu, maka saya harus punya hal lain untuk bisa saya gunakan sebagai alat bela diri. Nah, mungkin dari situ saya pikir ya saya kan masih kecil ya waktu itu. Saya kemudian melatih kemampuan saya berbicara. Ya. Yang kemudian belakangan saya tahu bahwa ada profesi yang bisa kita menggunakan kemampuan itu. Ya, mungkin profesi hukum yang kemudian secara spesifik nanti setelah itu, oh ya mungkin jadi lawyer kali ya. Saya tertarik ilmu hukum memang sejak saya kecil. Sejak kecil ya itu ya? Ya, karena saya sering dibully. Yang saya bilang tadi bahwa dengan postur saya yang kecil, dengan kondisi saya juga yang tidak seperti anak-anak lainnya, saya menjadi sangat rawan bully ya. Bullying sering saya terima dan saya pikir saya harus punya cara untuk membela diri. Nah, seperti itulah kira-kira ya masa kecil saya, dan ya saya nggak bilang itu buruk, saya nggak bilang. Saya sangat bahagia, saya sangat menikmati masa kecil saya dengan teman-teman saya yang unik-unik gitu. Iya.
Nah, dari lingkungan yang keras tanda kutip itu Bang ya, apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan apa ya? Saya juga Misalkan tidak. tawuran atau apa gitu? Ya, saya kalau tawuran, saya pasti ikut tawuran, kebagian pegang tas ya. Ya nggak mungkin di barisan terdepan gitu ya, nyuplai batu gitu ya. Dan hal-hal yang garis belakang lah ya dari pasukan yang bagian apa yang kekar-kekar itu, teman-teman saya yang punya postur besar. Saya kebagian logistik menyuplai ayo. Jadi seru, termasuk kalau ayam tetangga sih ya. Saya ingat kalau ayam tetangga mulai menetas, kita curiin telurnya. Bahkan beberapa ekor itu kita potong. Dan pemiliknya kita undang makan juga gitu. Tapi beliau tahu tuh, tahu tuh. Ya tahu, Oh, dan akhirnya tahu itu. itu hal biasa. Jadi ya semacam kita punya standar toleransi ya. Saya bersyukur hidup di kawasan yang seperti itu. Akhirnya kita masih lebih bisa toleran dengan hal-hal. Kita tidak terlalu begitu mudah cemas, tersinggung, tidak sensi ya. Mungkin berbeda ketika saya dilahirkan di kelompok atau di lingkungan masyarakat yang terpelajar, terdidik. Mungkin saya menjadi orang yang baperan, mudah tersinggung ya, atau lemah secara mental ya. Ya mungkin itu hikmahnya, dan ya saya tidak pernah menyesali masa kecil saya. Bahagia ya, happy ya. Bahagia sekali. Bang, tadi berarti kan cita-cita lawyer itu dari kecil ya? Karena itulah proses ingin membela diri menjadi lawyer gitu. Artinya titik-titik kok bisa dari anak kecil bisa bercita-cita lawyer, sedangkan biasanya kan dokter, pilot yang terkenal-kenal lah kalau zaman-zaman dulu ya. Gitu, insinyur kayak gitu tuh. Kok bisa jadi mau pengacara gitu? Jadi fakultas hukum zaman saya dulu itu adalah fakultas atau jurusan yang bisa dibilang madesu gitu ya, masa depan suram. Jadi kalau kita menyebut kamu fakultas apa? Fakultas hukum. Gitu kan, dikecilin. Beda kalau kedokteran, dokter, teknik, keren ya, farmasi, gagah gitu kita menyebutkannya. Fakultas hukum bukan fakultas favorit zaman saya dulu. Jadi, tapi karena itu tadi ya, terdorong bahwa saya harus punya cara, saya harus punya keterampilan untuk bisa membela diri, minimal membela diri saya sendiri. Saya harus punya kemampuan berbicara yang saya pikir itu satu-satunya peluang saya ketika saya tidak punya kemampuan untuk secara fisik berkelahi, maka saya harus berkelahi dengan cara yang lain. Itu munculnya apa ya, cita-cita menjadi pengacara SD, SMP atau di usia berapa tuh, di jenjang pendidikan apa itu? Secara spesifik menjadi pengacara sebenarnya enggak. Menjadi spesifik pengacara itu nanti mungkin ya, setelah saya kuliah, dan saya pikir ini profesi hukum yang keren, menantang, menarik. Kita punya kesempatan untuk membela diri kita sendiri, syukur-syukur bisa digunakan juga untuk membela orang lain, kelompok atau orang yang lemah seperti itu. Nah, kalau dulu saya pikir saya harus punya keterampilan, saya harus pintar. Kalau pintar, saya punya kemampuan berbicara. Setidaknya orang tidak akan langsung menyerang saya ketika saya mampu berdiplomasi seperti itu. Atau ada hal lain yang membuat orang merasa segan dengan saya, kan seperti itu. Oke, Bang, Abang terkenal ketika membela 1000 PNS Kukar itu ya kalau tidak salah, dan tanpa biaya tanda kutip. Itu sesuatu banget saat itu kan di Kaltim. Itu gimana kisahnya tuh ya? Mungkin saya ini sedikit ya. Jadi bukan 1000 ya. Yang itu adalah 2000. 2.900 hampir 3.000 bahkan. Wow. Dan bukan PNS. Jadi yang ada waktu honorer. tenaga honorer. Honorer yang berupa tenaga pengajar ya, guru-guru honor, dan tenaga perawat gitu ya. Mereka tidak bekerja selama 2 sampai 3 tahun dan tidak menerima gaji atau kompensasi apapun dari pemerintah yang mempekerjakan mereka. Nah, dari situ saya terpanggil, kasihan mereka ini kan tenaga yang mengabdi udah bertahun-tahun tapi tidak mendapatkan penghargaan yang layak. Waktu itu tahun 2010 ya. 2010. Itu awal-awal saya menekuni profesi sebagai seorang pengacara ya. Saya pikir harus ada yang mengurus ini, orang-orang ini, kasihan karena kan mereka juga punya keluarga, dan kita tahu bahwa mereka melakukan pekerjaan ini dengan penuh dedikasi, begitu. Bukan hanya sekedar datang dan kemudian pulang dari tempat kerja begitu saja, enggak. Mereka benar-benar mengabdi. Itu bisa kita buktikan, sehingga saya pikir kita mulai melakukan aksi demo ke Pemkab ya waktu itu, kemudian sampai berbagai macam upaya untuk itu, termasuk melalui jalur hukum, kita menggugat pemerintah untuk melakukan
pembayaran gaji dari teman-teman honorer saat itu. Dan goal ya saat itu Dan ya. alhamdulillah ya. Tuntutannya berhasil dibayar semua dan beberapa diangkat menjadi PNS ya waktu itu. Ya, jadi saya sih senang. Saya bisa melakukan itu saja udah bikin senang gitu loh. Saya melakukannya dengan semangat tanpa pernah peduli bahwa saya dibayar atau enggak ya, dan itu semangat yang terus saya jaga sampai sekarang. Saya bangga ketika saya bisa berbuat sesuatu dan itu bermanfaat buat orang lain. Keingin apa ya? Artinya motivasi membela kaum lemah tanda kutip itu dari mahasiswa Bang ya. Kalau nggak salah aktivis juga ya? Iya, kita jadi demonstran. Jadi karena kita mungkin ya saya udah bilang tadi berangkat dari pengalaman masa kecil. Kita nggak mungkin bisa berkelahi, kita hanya bisa berkata-kata. Tapi gimana caranya kata-kata ini bisa jadi senjata gitu ya? Oke. Jadi kita di kampus pun juga saya bergabung dengan teman-teman di lembaga mahasiswa. Sering melakukan banyak sekali kajian-kajian. HMI? Waktu itu HMI. HMI ada salah satu organisasi kampus di HMI. Nah, selain organisasi lainnya di internal. Kalau HMI itu kan organisasi eksternal kampus. Tapi dari situ yang paling banyak berkontribusi untuk saya sekarang itu sebenarnya yang paling saya berutang itu HMI. Di situ saya banyak mengenal teman-teman dari berbagai kampus, dari berbagai latar belakang, dari berbagai suku, dan kemudian kami sering bertukar ide, pikiran, gagasan, dan jaringan juga ya, terbukanya jaringan terjejaring, dan mulai melakukan kajian-kajian terhadap negara ini, bangsa ini seperti apa, kondisi ini apa yang harus kita kritisi dan seterusnya. Ya akhirnya bakat saya tersalurkan, bakat yang suka berkata-kata, suka bicara dan suka memprotes itu benar-benar diakomodasi oleh masa-masa saya bermahasiswa dulu. Kalau boleh atau kalau bisa mengulang nih di masa kuliah lagi, misalkan bisa balik lagi di masa kuliah, kira-kira apa yang mau dilakukan? Seandainya bisa diputar kembali ya, seandainya saya bisa kembali bermahasiswa, saya menikmati mahasiswa itu dan saya sedih sekali. Padahal saya dulu menjadi mahasiswa itu cukup lumayan atau terlalu lama kali ya. Saya itu masuk tahun 95 dan baru bisa selesai di tahun 2002. Jadi saya 7 tahun ya. Kebetulan saya kuliah di kampus negeri saat itu di Makassar, di Universitas Hasanuddin. Nah saat itu ada ketentuan bahwa maksimum masa kuliah itu hanya 7 tahun atau 14 semester. Kalau waktu itu dilewati dan tidak sarjana ya, tidak wisuda, maka akan di DO, drop out. Sepertinya saya menjelang 3 bulan sebelum saya drop out, saya kebut untuk benar-benar bisa selesai. Nah, seandainya bisa diulang kembali, saya akan mengulang apa yang saya lakukan lagi, seperti itu. Jadi saking saya merasa bahwa itu fase yang sangat baik dalam ini ya. Saya menikmati sekali kehidupan saya bermahasiswa. Menikmati sekali ya. Mengenal teman-teman dari berbagai latar belakang dan kalau itu bisa diulang saya akan mengambil semuanya. Tanpa kecuali. Bang, kita sedikit berbelok ke arah asmara. Ya, itu. Bisa nggak Bang berbagi sama kita nih bagaimana sih awalnya ketemu istri yang sekarang? Itu kisahnya itu. Itu sebenarnya lebih mirip sebuah keajaiban. Keajaiban. Jadi kalau teman-teman nanti lihat istri saya ya, jadi sampai sekarang pun istri saya itu luar biasa cantik sekali. Istri saya itu kebetulan kami jurusan yang berbeda, cuman kebetulan satu kampus ya. Beliau di jurusan farmasi dan saat itu orang-orang pintar lah ya, itu yang saya bilang tadi, jurusan-jurusan yang gagah dengan lantang. Siapa sih mahasiswa hukum yang apalagi penampilan dulu gandrung, rambut saya gondrong gitu ya. Iya, udah kayak ya aktivis gitu lah ya. Sama sekali tidak menarik lah, saya bisa bilang itu dulu. Tapi saya punya keyakinan bahwa saya akan berusaha dengan cara apapun untuk bisa mendapatkan pujaan hati saya. Seperti yang dikatakan oleh Napoleon, semuanya halal dalam cinta dan perang. Saya akan lakukan apapun untuk mendapatkan gebetan saya saat itu. Dan setelah perjuangan luar biasa, akhirnya saya bisa meyakinkan dia dengan sedikit ancaman dan intimidasi, dengan menggunakan semua teman-teman dan jaringan yang saya punya. Ya bisa dibilang akhirnya dia menyerah dan menerima cinta saya. Itu kemenangan luar biasa. Itu bagian paling romantis yang bisa saya sampaikan kalau
itu di dunia kemahasiswaan. Oh, Karena saya bukan tipikal playboy, tidak memungkinkan. Saya tidak punya cukup kemampuan untuk menjadi playboy, penampilan kayak gini mana mungkin, miskin, jelek. Kekuatan finansial nggak ada gitu ya. Nggak mungkin. Fakultas hukum dan sebagainya. Ya nggak memenuhi syarat untuk menjadi playboy. Tapi ya tadi ya miracle datang ya, saya keajaiban ini. luar biasa keras untuk bisa memperjuangkan dan memenangkan cinta saya. Bang Agus juga dikenal publik sebagai orang yang paling dekat dengan ibu. Ya. Dengan ibu sesuatu yang ya Ibu, banyaknya. betul. Ibu itu bisa. seperti apa ya? Bukan seperti, emang iya. Malaikat yang diturunkan Tuhan gitu ya. Tuhan yang bisa kita lihat, bisa kita peluk. Itu bagi saya ibu itu segalanya ya. Nggak ada sosok yang lebih penting daripada sosok ibu. Itulah kenapa saya selalu merasa bahwa ibu ini bisa menyuruh saya apa saja. Saya akan membuang apapun untuk seorang ibu gitu loh. Kalau harus dihadapkan pada pilihan-pilihan. Jadi apa ya? Dan sampai sekarang pun saya, meskipun kami beda kota ya, tapi saya secara tiap hari saya bisa video callan sampai 2 sampai 3 kali, sering banget, meskipun hanya sekedar menanyakan kondisi kesehatan beliau atau hal-hal lain. Luar biasa. Yang paling berkesan apa? Yang tidak mungkin lupa kenangan bersama ibu. Sampai detik ini ibu saya selalu menanyakan, kamu udah makan, udah sholat, dan yang paling unik adalah kamu ada uang. Di umur saya yang 45 ini kan gimana sih, ibu ini seorang ibu rupanya tidak pernah melihat bahwa anaknya itu tumbuh besar dan sudah bisa cari uang sendiri gitu. Dan sudah punya anak malah gitu Sudah kan. punya anak ya, dia pasti ada lah Bu. Saya bilang ada Bu. Saya panggilnya mama ya. Karena ibu saya kan juga guru ya. Beliau pensiunan sekarang ya. Sudah pensiun. Ya, jadi memang semangat mendidiknya luar biasa. Jadi dia tahu betul cara mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Saya 7 orang bersaudara. Anak saya anak kedua dari 7 bersaudara. Jadi bisa dibayangkan dengan kondisi hidup yang ya pas-pasan lah ya. Bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, dan itu luar biasa. Dan artinya apapun tadi kan, apapun perintah ibu, katakanlah misalkan kamu hari ini keluar jadi pengacara ganti profesi. Berhenti. Kalau memang itu perintahnya ibu, saya siap. Meskipun tentu saya bilang boleh minta pertimbangannya apa ya. Tapi saya yakin karena ibu saya sangat mencintai saya, ibu tidak akan mau kalau melihat saya sedih. Jadi ibu saya pasti akan tidak akan melakukan perintah yang bikin saya sedih gitu. Dan tapi sejauh ini mendukung banget ya. Sangat mendukung ya. Walaupun awalnya enggak sih. Awalnya enggak. Jadi saya harus menjelaskan betapa profesi ini mulia kan begitu ya. Kenapa sih harus jadi pengacara gitu ya. Hal pertama adalah kenapa sih harus fakultas hukum? Karena seperti pada umumnya ibu-ibu yang lain, orang tua yang lain, itu cemas banget ketika mendengar anaknya kuliah di fakultas hukum. Zaman itu loh. Sekarang fakultas hukum udah citranya udah lebih baik dengan tingkat penerimaan yang lebih baik lah ya daripada zaman saya dulu. Saya harus meyakinkan bahwa saya harus masuk fakultas hukum bla 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 supaya saya bisa punya cara untuk membela diri dan membela orang lain yang dalam kesulitan kan begitu. Dan seterusnya sampai saya juga memilih untuk menjadi pengacara, sehingga saya juga meyakinkan kami sering berbeda pendapat dan saya juga tetap berusaha dengan cara yang sebaik-baiknya untuk tidak membuat ibu tersinggung bahwa ini pilihan yang seperti ini, dia harus masuk akal gitu loh. Nah ibu saya cukup demokratis, kalau itu masuk akal beliau oke. Kalau ketika menangani kasus itu suka ini juga ya, minta doa dulu atau? Oh iya, itu hal yang pasti ya. Kita berdoa sama Tuhan dan kita minta doa restu dari orang tua. Setiap, bukan hanya dalam hal menjalani profesi ini, membela perkara-perkara, setiap hari minta doa beliau agar bisa lebih semangat lagi, bisa lebih diberkati lagi seperti itu. Dalam menangani perkara-perkara apa Bang yang paling berat? Karena kan rivalitas di dunia hukum itu juga luar biasa ya. Betul. Hal yang paling krusial itu sih sebenarnya adalah bagaimana kita bisa jadi gini loh, menjadi pengacara itu kan sebenarnya adalah profesi yang bisa dibilang profesi yang 24 jam gitu ya. Bahkan ketika klien kita tidur pun kita masih terus-menerus bekerja dalam artian kita memikirkan nasibnya, melakukan cara terbaik, mungkin menyusun ini, berkomunikasi dengan orang-orang yang berkaitan dengan
nasib klien kita ini, kan begitu ya. Profesi yang benar-benar memberikan effort yang luar biasa, lahir dan batin, seluruh kemampuan terbaik kita kerahkan untuk menolong si klien ya, kita sebutnya klien. Ya mungkin beda ya, kalau dokter habis dari ruang operasi, potong kaki orang atau membedah apa, malamnya dia bisa tidur nyenyak, selesai. Dia hanya bekerja pada saat itu. Tapi seorang pengacara, dia akan bekerja selama dia terjaga. Dia akan terus-menerus bekerja non-stop untuk mencari solusi terbaik bagi masalah yang dihadapi oleh kliennya. Seperti itu. Pernah mendapat intimidasi dalam menangani kasus? Sering. Oh sering? Berupa apa tuh? Jadi yang namanya teror, terus itu apa namanya ancaman-ancaman untuk disuruh berhenti atau disuruh mundur, itu hal yang sudah sangat sering. Semua pengacara saya yakin juga pernah mengalami itu intervensi semacam itu ya. Tapi ya kita anggap itu biasa saja. Gimana cara menghadapinya? Itu ya dianggap santai saja. Komunikasi baik aja. Kamu di mana? Kan biasanya mereka beraninya lewat telepon. Beberapa ada yang berani ketemu. Ya kita hadapi. Saya kira kalau kita bisa mampu menjelaskan kenapa saya ada dan tetap membela perkara ini, saya kira biasa aja. Saya beberapa kali justru harus menghadapi ancaman nyata dan itu benar-benar nyata. Mandau di leher dan saya bilang saya akan tetap di sini, saya tidak akan mundur hanya karena intimidasi ini. Saya percaya bahwa ya nyawa itu bukan di tangan dia, keselamatan saya sepenuhnya di tangan Tuhan, kan seperti itu. Dan saya punya keyakinan saya melakukan hal yang benar. Saya tidak akan bergeming dari keyakinan itu apapun risikonya. Itu kan butuh apa ya, mentalitas yang luar biasa ya, yang itu pasti melewati proses-proses. Ya. Bagaimana bisa membentuk? Itu tadi. Saya beruntung karena saya lahir di lingkungan yang keras. Jadi yang namanya. Dan itu terkait ya. Ya, saya lihat orang diintimidasi itu udah menjadi pemandangan sehari-hari. Saya juga korban bully dari kecil. Jadi ketika dewasa tidak ada hal yang harus saya khawatirkan. Kalau saya masih kecil aja saya udah diintimidasi, dan ketika sekarang pun masih terjadi, ya ini kejadian yang hanya mengulang-ulang, dan setiap hari pengulangan itu justru hanya akan membuat kita semakin kuat, semakin pede bahwa ya kita baik-baik saja gitu loh, bahwa nggak ada sesuatu yang buruk yang kita lakukan, yang terjadi pada kita hanya karena ketika kita mempertahankan keyakinan kita, idealisme kita, semuanya akan baik-baik saja. Bang, kalau terkait kasus ini Bang, Udin tembak itu kan lumayan juga. Bisa berbagi nggak tuh ya? Seru ya, karena waktu itu memang karena kondisi di mana kita harus berhadapan dengan pemodal ya, kita katakan bahwa zaman saat itu tambang yang luar biasa, mafia tanah. Dan kemudian kita bela orang-orang yang tidak punya ini, tapi kita tahu bahwa meskipun itu dia punya hak atas ini, dan itu kita bela dan kita pertahankan mati-matian. Ya tekanannya juga banyak, bukan hanya ancaman atas kekerasan atau apa, kita juga sering menerima sogokan apa ya. Iya, jadi menjadi lawyer itu luar biasa godaannya. Dua ya, antara godaan atau ancaman. Godaan atau ancaman itu seperti dua sisi dari satu keping mata uang. Kalau kamu nggak bisa disuap, kamu diancam, kan begitu. Kalau ancaman itu pernah ke keluarga nggak? Ke istri? Oh iya. Istri saya juga, ya saya beruntung ya, istri saya selalu memberikan dukungan. Jadi jauh, karena kami kan pacarannya lama ya, saya pacaran tuh 10 tahun. Jadi ya luar cukup biasa. Mengenal lah ya. Bukan karena saya setia, karena nggak ada lagi yang mau sama saya selain beliau gitu loh. Jadi saya hormat sekali sama pasangan saya hari ini, dan saya berharap bahwa kami akan terus bersama. Nah, beliau juga menghadapi banyak ancaman gitu untuk kasus-kasus, dan saya pikir dia sangat dewasa menghandle itu. Dia menenangkan diri saya dan kami semua bahwa dia tidak khawatir dengan itu. Ya takut ya? Tidak takut. Malah mensupport untuk ini. Ya, istri saya kan memang juga backgroundnya aktivis juga. Beliau udah biasa lah, demonstran juga zaman kuliah juga. Jadi iya, sudah terlatih lah istilahnya. Secara mental kami saya beruntung sekali berada di lingkungan keluarga yang tidak bisa diombang-ambingkan atau hal-hal semacam itu. Bang, kalau pengacara yang membuat yang terinspirasi dengan sosok pengacara yang idola ya. Kalau untuk Indonesia saya idolakan sekali Adnan Buyung Nasution. Beliau luar biasa, sangat berkomitmen untuk penegakan hukum dan pembelaan terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin gitu. Itulah kenapa kemudian beliau mendirikan LBH ya. LBH. Oke.
Padahal awalnya kan beliau itu seorang jaksa ya, Akan Buyung Nasution. Nah, kalau di dunia, di internasional, saya punya seorang ya ini Mahatma Gandhi. Saya suka. Beliau kan ahli hukum, beliau pengacara Mahatma Gandhi dengan Satyagraha ya, yang menjadi ideologi di mana kita bisa mengalahkan kekerasan dengan bukan kekerasan, kita bisa menghentikan kekerasan dengan cinta gitu kan. Jadi luar biasa ajaran beliau, dan terbukti bahwa beliau adalah pemimpin besar India sepanjang masa, bukan hanya India tapi juga dunia. Ada banyak juga. Abraham Lincoln juga adalah sosok pengacara yang luar biasa gitu. Di Mei 2022 kemarin ini, Big Law Investor merilis laporan 10 pengacara termahal Iya. sekaligus terkaya di dunia. Yes. Antara lain Wichai Tongtang. Ada nggak keinginan ingin menjadi supaya lawyer yang kaya? Besitan keinginan itu pernah terlintas? Itu manusiawi, itu manusiawi. Dan kalau pertanyaannya dari ke saya merasa saya kaya raya sekarang. Dari dulu sampai sekarang saya merasa kaya raya. Jadi gini, definisi kaya itu apa sih? Kaya itu adalah ketika kita mendapatkan semua yang kita butuhkan. Kita butuhkan. Bedakan. Jadi gini, Butuhkan bukan yang kita mau, yang kita butuhkan. Kamu butuh apa sih? Ya Tuhan langsung kasih, dan saya merasa saya kaya. Kamu butuh kendaraan, beda kalau kamu butuh Mercy, kamu butuh BMW. Tapi sebenarnya yang kamu butuhkan apa? Kendaraan. Kalau Mercy, BMW itu kamu mau. Kan gitu ya? Keinginan sama saya mau kebutuhannya. makan gitu. Saya butuh makan. Beda ketika saya harus makan Sandwich steak atau atau apa. Itu kamu mau berarti. Nah. Jadi kalau menjadi pengacara kaya, saya bisa pastikan bahwa kaya itu adalah kondisi di mana dia bisa memenuhi semua kebutuhannya, kebutuhan yang wajar gitu ya. Dan kalau keinginan itu manusiawi. Saya tidak pernah menyalahkan orang yang punya semangat untuk kaya, tapi mendefinisikan kekayaan itu dengan cara seperti apa, mungkin itu definisi saya tentang kekayaan itu. Saya merasa sangat kaya dari dulu sampai sekarang. Belum pernah rasanya saya merasa itu saya miskin, itu enggak pernah. Dari zaman saya kecil sekali pertama saya merasa saya kaya karena yang saya butuhkan selalu ada gitu. Selalu ada. Sosok Sandra O'Connor nih Bang, pengacara yang juga hakim agung pertama di Amerika kan ya. Nah, ketika pensiun beliau itu kan mendirikan semacam lembaga non profit ya, yang membantu kalau beliau kebetulan untuk mengajarkan pelajaran kewarganegaraan. Nah, Bang Agus gimana ke depan? Selain menjadi pengacara, adakah keinginan-keinginan di luar pengacara nanti tadi? Iya. Impian terbesar saya adalah bagaimana menciptakan lebih banyak ahli hukum, melakukan semua upaya yang diperlukan untuk proses penegakan hukum. Untuk itu mulai dari dulu sampai sekarang itu mendidik banyak sekali anak-anak muda yang punya semangat yang sama untuk menjadi pengacara yang menyenangkan. Kita nggak bisa menutup mata dan telinga kita bahwa begitu banyak perilaku pengacara yang buruk di sana, di luar sana gitu ya. Pengacara yang dihentikan maju tak gentar membela yang bayar, kemudian memberikan contoh-contoh buruk lainnya, melakukan segala macam cara hanya untuk menang, kan seperti itu, melakukan suap dan sebagainya. Saya kira pengacara menjadi penting untuk menjadi aparat penegak hukum yang bisa memberikan dukungan terhadap proses hukum yang lebih adil, memberikan keadilan bagi mereka yang berhak gitu loh. Itu yang sedang saya lakukan, dan akan saya sih bercita-cita bahwa saya punya semacam lembaga pendidikan khusus profesi hukum. Jadi khusus profesi hukum. Jadi di sana ada pengacara, mungkin jaksa, hakim, di mana institut profesi hukum itu menyediakan sumber daya manusia yang berprofesi hukum yang baik untuk bisa mendukung penegakan hukum. Bang, ada stigma pengacara itu kok sebagai sosok yang membela orang yang salah. Misalkan kayak kasus ya yang sekarang lagi ramai gitu. Itu gimana tuh Bang? Benar atau salah seseorang, jadi gini loh. Mari kita lihat bahwa pengacara ya. Jadi pengacara itu adalah proses sebuah profesi untuk menjalankan sebuah hukum acara. Jadi kan kata dasarnya aja pengacara ya, profesi pengacara ya. Orang yang ahli dalam hal hukum acara. Hukum acara itu prosedur. Bagaimana memastikan setiap orang yang dalam proses hukum itu mendapatkan proses yang adil, prosedur yang adil. Misalnya orang tidak boleh ditahan melampaui batas, orang tidak boleh dihukum melampaui batas maksimum dan sebagainya. Orang tetap harus diperlakukan dengan cara yang menghormati hak asasi manusia. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa salah atau membela yang salah atau
Saya kira enggak, bukan di situ posisi pengacara. Tugas pengacara sebatas memastikan tegaknya proses hukum acara gitu. Memastikan setiap orang diperlakukan dengan adil, bukan jadi membebani diri terlalu berlebihan kalau harus bela orang salah harus kita bikin benar atau orang benar kita bikin salah. Itu lain beda. Itu bisa bikin kita masuk neraka. Tidak boleh. Kita tidak boleh menyalahgunakan apapun yang ada di diri kita untuk hal-hal yang buruk seperti itu. Bang, tentang makanan bang, Ya. apa bang makanan paling? Karena saya malas makan sih ya, tapi saya tetap punya makanan favorit meskipun saya malas makan. Nah, makanan saya yang favorit itu ikan asin sih ya, sebenarnya itu makanan terenak yang selalu saya bisa habiskan makanan saya kalau ada ikan asin. Jadi ya luar biasa, sangat ekonomis sih. Karena dekat laut rumahnya dulu atau? Iya, karena kebetulan saya hidup besar di Kota Makassar dan Pesisir, itu ya? pesisir di sana ikan melimpah dan ya saya suka sekali makan ikan. Tapi lebih khusus lagi ikan asin. Oh ikan asin. Kalau tempat kongko di Balikpapan misalkan? Warkop, saya itu paling suka kopi dengan cita rasa kopi yang kuat ya. Karena kan saya senang sekali begadang, yang saya merasa perlu asupan kopi yang di atas rata-rata kali. Sehingga saya senang sekali kalau dapat kopi strong. Ya, dia nggak harus kopi yang mahal, nggak. Saya malah suka kopi-kopi yang lebih tradisional, yang benar-benar kopi gitu, tanpa campuran yang membuat identitas kekopiannya itu hilang gitu. Warkop. Kalau di Balikpapan apa? Ada warkop, jadi artinya di pinggiran-pinggiran jalan Ada gitu? ya, saya suka nongkrong di KBM. Itu tempat yang luar biasa buat saya. Di sana saya bisa belajar, bekerja dan juga bersantai di warung kopi KBM. Dibanding di hotel di Long Oh situ, iya, seperti- saya kurang nyaman sebenarnya. Di situ saya merasa bahwa saya harus punya standar perilaku yang menurut orang-orang kaya itu harus seperti ini, dan itu membelenggu kita kan sebenarnya. Membelenggu. Iya, kamu harus punya standar perilaku sopan santun menurut orang-orang mewah kaya itu, dan saya malas melakukan itu. Jaim. Iya, jaim lah. Terlalu jaim gitu. Ya itu apa ya, mengekang sekali menurut saya, dan itu tidak happy sekali. Kita mau melakukan hal yang membuat kita merdeka kan itu kebahagiaan kita. Stigma pengacara itu kan orang middle up ya. Artinya ya tidak ada have ya, tapi middle up ya. Artinya tidak malu bang secara ini. Silakan nongkrong di pinggiran, kenapa tidak di tempat-tempat kafe-kafe yang atau hotel long gitu. Saya merasa tidak melakukan hal yang memalukan ya, dan saya juga melihat bahwa saya tetap mendapatkan respect ya. Jadi gini, orang itu menghormati kita bukan karena melihat tampilan kita, mobil mewah kita. Buat apa kamu naik mobil mewah turun dari mobil bagus tapi kelakuan kamu nggak bagus gitu loh. Tapi kalau kamu dipercaya orang, kamu punya integritas, kamu punya standar moral yang orang tahu bahwa kamu orang yang sangat berdedikasi, sangat profesional, kamu turun dari Gojek sekalipun, orang akan respect. Saya nggak pernah merasakan perbedaan sensasi saya turun dari motor butut. Saya juga punya mobil yang bagus, tapi rasa-rasanya nggak ada perbedaan itu. Saya nggak pernah merasa bahwa saya harus naik Mercy untuk ketemu ini, atau nggak juga. Saya merasa naik motor butut pun yang penting saya sampai, yang saya butuhkan kendaraan. Berarti lebih ke itu. karakter ya. Ya, Dibandingnya- perasaan malu itu kan juga bahaya sekali kalau kamu Bahaya. harus malu. Ngapain malu coba? Kamu malu kalau kamu makan makanannya orang, mengambil uang-uangnya orang, merampas haknya orang, itu jauh lebih memalukan, dan memang itu saat yang tepat untuk malu. Kalau hanya nongkrong kita pakai uang-uang kita sendiri, ngopi di warkop, pakai sendal jepit, celana pendek. Handphone saya aja udah 8 tahun masih itu aja, nggak pernah ganti. Handphone saya masih berfungsi secara fungsional, masih sangat berfungsi. Karena maaf, di era pencitraan ini kan packaging, orang-orang lebih mengedepankan Ya, packaging setuju gitu kan. bahwa don't judge the book with the Ah, cover, itu. oke. Ya, tapi kan saya juga merasa bahwa cover saya nggak buruk-buruk amat gitu loh. Apa sih masalahnya? Saya masih berpakaian, kecuali kalau saya berbikini kali ya, atau pakai jilbab, itu jauh lebih Malu kan. malu dong, cowok. Artinya ya kan bahkan mungkin termasuk pengacara ya, dalam profesi apapun kan
di mata klien gitu kan, Ya. banyak ya misalkan tanda kutip mobil nyewa atau supaya tembus lah kasarannya. Banyak yang dan ini saya nggak tahu kalau teman-teman yang di luar kader saya bilang jangan pernah memaksakan diri untuk tampil seolah-olah, itu akan sangat bahaya sekali. seolah-olah. Banyak orang yang terpaksa mati-matian menyewa pakaian mahal, menyewa outfit mewah, turun dari mobil mewah, padahal itu sewaan gitu, memaksakan diri sekali. Sekarang atau nanti orang akan tahu kamu siapa, kan itu. Masalah waktu aja ya. Kan malunya double ketika kamu 3 hari yang lalu turun dari mobil mewah dan kemudian tiba-tiba lihat kamu nongkrong di tempat yang ini, kan itu jauh lebih ya apa Iya, ya, memalukan. untuk mempertahankan grade kamu sendiri aja kamu kesulitan ketika kamu punya penghasilan income 1 tapi kamu standar hidup yang kamu punya itu 10. Ini ada gap 9 ya, 9 level yang kamu harus pertahankan itu. Kamu nggak bisa bohongi semua orang kan selamanya. Kamu bisa bohongi orang selamanya untuk sekali waktu saja. Tapi kamu bisa bohongi semua orang sekali waktu, Tapi tidak atau selamanya. tidak bisa selamanya. Berarti tidak sepakat ya dengan pencitraan seolah-olah itu ya. Bukan Jadi begini, kenapa lawyer itu saya lebih suka menyebutnya bahwa kita selalu jelas harus tampil rapi, profesional. Jangan sembarangan juga. Masa kita ketemu orang pakai sarung, pakai kaos dalam hal kita sedang menjalankan profesi ini, enggak. Saya selalu bilang bahwa kalian harus menaruh hormat terhadap profesi ini. benar. Itulah kenapa saya selalu pakai jas ketika sedang menjalankan profesi. Meskipun itu jas murah sekali sebenarnya. Jauh lebih banyak outfit yang mahal daripada itu. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa saya menghargai profesi ini. Bukan harus mewah, enggak. Hanya tampil rapi itu beda. Tampil rapi dan tampil mewah gitu kan jelas berbeda sekali. Ya, titik tekannya adalah jangan seolah-olah itu. Ya, jangan Menyesuaikan kemampuan lah ya itu. ya, untuk hidup itu jangan apa ya, jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Itu akan jadi bumerang buat Anda sendiri. Dan itu akan terbawa ketika dia menangani kasus. Ngaruh nggak itu ya? Ya, Karena kan modal juga kan, dia cost kan untuk menyewa ini tuh. ya iya, akhirnya kan begini, kita kan akhirnya terpaksa harus melakukan cas yang tidak perlu nih, misalnya. Saya nggak suka kalau lawyer bilang, saya minta bayaran sekian karena kamu lihat jas saya, kamu lihat sepatu saya, kamu lihat mobil saya. Ya enggak, standar kamu dibayar itu adalah Kemampuan. yang pertama jelas kemampuan klienmu. Kamu bahkan wajib membela orang cuma-cuma berdasarkan sumpah profesi seorang pengacara. Oke? Dan yang menjadi komponen terpenting terkait penetapan tarif itu adalah berat ringannya perkara. Kan begitu? Jadi tidak peduli kamu turun dari Alphard atau dari Bemo, itu nggak ada hubungannya dengan berapa kamu harus dibayar. Kamu naik Lamborghini, nggak ada urusannya. Ya kan begitu. Kemampuan jam terbang yang iya penting ya. dong. Ya kalau kamu kerjanya bagus ya, kalau kamu ya seperti dokter juga kali ya atau seorang arsitek, semakin lama dia punya jam terbang, tentu dia punya reputasi semakin baik. Orang akan bayar dia lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk kader-kader muda saya selalu berpesan, kalau kamu bekerja lebih banyak daripada yang kamu dibayar, maka besok kamu akan dibayar lebih banyak dari yang kamu kerjakan. Oh, Jadi kerjakan aja sebaik-baiknya. nothing tulus. Jangan, oh ini kok dibayarnya dikit banget. Itu udah akan merusak mental kamu. Oh, sih. Jadi kerjakan dengan jauh lebih atau bahkan lebih baik daripada orang yang bisa harapkan. Kerjakan itu. Di triple A bang, itu mengkader itu berapa lama ya? Cepat lambatnya kan tergantung orangnya sendiri ya. Kita Oh, nggak pernah punya relatif batas ya. waktu bahwa seseorang kan tingkat kecepatan orang Berbeda-beda untuk ya. menangkap pelajaran, menangkap pengalaman dan itu tidak selalu sama. Jadi seperti ya ada yang mungkin larinya kenceng, ada yang lambat, ada yang sambil santai dan bahkan banyak yang secara alamiah akhirnya menyerah di tengah jalan. It's okay. Jadi nggak ada waktu yang standar berapa lama sih orang harus jadi hebat. Bisa cepat, bisa lambat dan itu semuanya sepenuhnya tergantung seberapa besar tekadnya dia. Oke, bang, kayak terakhir bang, terkait IKN, ibu kota negara ini beberapa waktu belakangan kan ramai sengketa, teriakan-teriakan warga terkait itu ya. Kayaknya memang di Kaltim ini masalah sengketa lahan udah habis-habis ya. Ya, ya. Kita prihatin dengan itu ya. Kita lihat, Kenapa sih masalah tanah ini kan? Tanah ini barang tidak bergerak, oke. Kita setuju bahwa tanah ini adalah sebuah benda yang tidak pernah kemana-mana. Kenapa selalu terjadi sengketa? Kemana perginya negara? Kemana perginya
institusi negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pendataan, pemetaan tanah ini. Padahal kita dari dulu punya namanya BPN gitu loh. Saya sering bilang sama teman-teman yang di pertanahan atau di BPN, kalian ini untuk mendata tanah yang nggak pernah kemana-mana kok repotnya minta ampun sih. Kan kalau kayak kendaraan ya, kendaraan itu benda bergerak. Yang kita udah tahu, mobil ini dengan plat nomor polisi sekian, itu nomor mesinnya ini, nomor rangkanya ini, dan pemiliknya ini, pemilik sebelumnya ini. Kita tahu, ini barang bergerak padahal. Atau lebih jauh dari itu orang gitu ya. Orang kan kita nomor KTP ini udah kita punya database. Nggak mungkin satu NIK itu dipunyai oleh orang yang dua orang atau dua orang punya satu NIK yang sama atau sebaliknya. Nah, tanah ini kenapa nggak bisa didata tanahnya nggak pernah kemana-mana, tanahnya yang itu aja kan kita seharusnya tahu ya, dan negara harusnya dalam hal ini pemerintah, lebih khusus lagi Badan Pertanahan itu harus punya database yang jelas, yang dengan data-data yang ada itu sudah tahu sebenarnya tanah ini silsilahnya seperti apa, riwayat, sehingga sebenarnya sengketa itu tidak perlu terjadi, menguras terlalu banyak energi. Sayang sekali, kita prihatin dan kita selalu berusaha untuk melakukan perbaikan ke situ. Berarti selama ini belum punya database atau? Secara manual ada, bukan karena tidak bisa disediakan data digital tapi saya melihat tidak ada upaya yang serius. Mungkin karena memang ulah mafia tanah seperti itu. Jadi bukan cerita dongeng bahwa satu bidang tanah itu di atasnya ada 2-3 tumpuk sertifikat overlapping. Itu nyata ya? Itu benar-benar terjadi. Ulah-ulah mafia yang saya tidak tahu bagaimana mereka bisa bekerja. Kemudian yang terjadi masyarakat harus saling konflik gitu ya, terlibat konflik pertanahan yang sepertinya tidak ada ujungnya. Dan pembenturan antara masyarakat dan aparat itu ya. Aparat. Padahal masalahnya terlalu sederhana kalau memang kita punya political goodwill untuk ya, memperbaiki. Sederhana sekali. Nanti ada keinginan Bang ketika membela yang untuk IKN warga-warga. Oh pasti. Jadi dalam setiap keadaan kan semua pengacara harus berkomitmen untuk memberikan jasanya, untuk memberikan bantuan hukum, terutama sekali buat mereka yang tidak punya akses terhadap keadilan, masyarakat miskin, termarginalkan, harus seperti itu. Itu. Tadi udah terakhir tapi jadi nambah, saking asiknya nih ya. Itu seru sih. Seru ya. Ada quote atau pesan yang ingin disampaikan? Oke, saya ingin semacam quote saya sendiri gitu ya. Saya selalu sampaikan ini kepada siapapun yang ingin berprofesi, tidak harus pengacara ya, bahwa kompetensi, kecerdasan dan kemampuan apapun intelektual Anda bisa Anda dapatkan saat ini dengan mudah, tidak perlu jauh-jauh ya. Sekarang ini kita punya Google ya. Nah, tapi yang ingin saya bilang bahwa siapapun Anda, profesi apapun Anda, dari latar belakang Anda, apapun itu, Anda harus selalu punya integritas. Integritas is everything bagi saya. Anda harus punya kesamaan, kesatuan antara hati, ucapan, dan pikiran Anda. Itu harus mencerminkan hal yang tegak lurus. Tidak boleh hati, pikiran, kemudian Anda lain yang Anda omongkan, yang Anda ucapkan. Miliki integritas dan Anda akan bisa mendapatkan apapun yang Anda mau. Integritas. Garis bawahnya ya. Ya. Oke sahabat Klik. Menarik sekali perbincangan dengan Bang Agus Amri dan pesan terakhir yang begitu indah, integritas. Lagi-lagi kembali ke integritas. Siapapun Anda, apapun profesinya, jagalah integritas. Gitu ya Bang ya? Betul. Oke sahabat Klik, demikian kita hasil perbincangan obrol santai dengan Bang Agus Amri. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.